Zulkarnain menjawab, "Apa yang telah dianugerahkan Allah kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka." Zulkarnain meminta pertolongan kepada Allah terlebih dahulu. Kemudian baru ia meminta pertolongan kepada manusia. Tujuannya ia ingin mengajarkan kepada mereka bahwa yang pertama adalah kekuatan iman, kemudian baru kekuatan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kisah perjalanan spiritual Zulkarnain hingga membangun tembok untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Hari kiamat adalah peristiwa kehancuran alam semesta yang menandakan berakhirnya kehidupan di dunia. Tidak ada satupun makhluk Allah yang mengetahui datangnya kiamat ini. Hanya saja perihal semakin dekatnya waktu kiamat dapat diketahui melalui tanda-tandanya. Salah satunya ialah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Hal ini sesuai dengan yang telah disebutkan oleh Quran Surat Al-A'raf ayat 187 ketika Rasulullah SAW ditanya kapan terjadinya kiamat. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sungguh pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Membahas salah satu tanda kiamat ini, mengingatkan kepada sosok raja yang berhasil membuat tembok raksasa untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj, yakni Zulkarnain. Zulkarnain adalah seorang laki-laki yang dilahirkan dari keturunan Sam bin Nuh alaihi salam. Ia hidup di istana ayahnya yang ketika itu menjadi salah seorang raja. Setelah ayahnya meninggal dunia, ia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Nama asli Zulkarnain adalah Hurmuz, tetapi ia lebih menyukai julukan Zulkarnain. Ada yang meriwayatkan bahwa Hurmuz dulu memakai topi besi yang memiliki 2 tanduk, sehingga ia dijuluki Zulkarnain. Suatu hari, Zulkarnain pergi bersama pasukannya untuk mencari hakikat iman. Hingga ia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia pun masuk Islam melalui perantara Nabi Ibrahim. Raja Zulkarnain melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah bersama Nabi Ibrahim. Setelah itu, ia kembali lagi ke negerinya. Allah memberi Zulkarnain para menteri yang terdiri dari kalangan ahli iman dan kebenaran. Khidir alaihi salam menjadi menteri dan penasihat pribadinya. Zulkarnain berkeliling menjelajahi dunia bersama Khidir, dan Khidir mengajarinya sebagian dari ilmu Allah yang tidak diketahui oleh siapapun selain Khidir. Zulkarnain menyiapkan pasukan untuk mendakwahkan manusia kepada Allah Ta'ala, yang langsung dipimpinnya sendiri. Zulkarnain terus-menerus menyeru ke jalan Allah dalam wisata keimanannya, agar ia dapat menyebarkan keimanan dan keadilan di muka bumi, serta menjujuki manusia ke jalan yang lurus. Zulkarnain telah mempelajari seluruh bahasa penduduk bumi, sehingga ia bisa berkomunikasi dengan semua orang dengan bahasa mereka masing-masing. Perjalanan dakwah Zulkarnain sampai di belahan bumi bagian barat, tempat matahari terbenam. Zulkarnain bukanlah nabi, tetapi Allah telah mengilhaminya tentang apa yang harus ia lakukan dan ia katakan. Itu karena Allah mencintainya, lantaran ia senantiasa taat kepadanya, juga lantaran ia berbuat kebajikan dan beramal soleh. Setelah berhasil sampai di wilayah matahari terbenam, ia ingin pergi menuju wilayah matahari terbit.
Maka berangkatlah ia bersama pasukannya yang besar lagi kuat untuk melihat hal-hal baru yang menakjubkan di bumi Allah. Perjalanan Zulkarnain dan pasukannya menghabiskan waktu 12 tahun, sampai akhirnya sampai di tempat matahari terbit. Di sana ia melihat keajaiban yang lain dari ciptaan Allah. Ia menemukan suatu kaum yang tidak beralas kaki dan tidak pula memakai pakaian. Tidak ada penutup atau penghalang antara mereka dengan matahari. Tidak ada rumah yang mereka tempati dan dijadikan pelindung dari sengatan matahari. Kemudian Zulkarnain menemukan tulang belulang. Ia bertanya kepada penduduk setempat tentang tulang belulang tersebut. Mereka menjawab, ini adalah tulang belulang prajurit yang sampai ke sini lebih dulu daripada kalian. Mereka terbakar oleh sengatan matahari hingga mati. Lantas Zulkarnain mengajari mereka cara membangun rumah yang dapat melindungi mereka dari sengatan sinar matahari. Ia juga mengajak mereka untuk menyembah Allah, Zat yang Maha Esa. Mereka pun banyak yang beriman kepada Allah. Perjalanan Zulkarnain berlanjut. Ia berangkat memimpin pasukannya untuk mencari tempat-tempat yang baru dan makhluk-makhluk yang lain untuk diajak menyembah kepada Allah. Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk Allah yang aneh dan asing. Mereka mempunyai bentuk, ukuran, dan fisik yang membuat manusia terkejut dan heran bila melihat mereka. Mereka berasal dari keturunan Yafits bin Nuh alaihi salam. Allah memanjangkan usia mereka dan memperbanyak keturunannya. Ukuran mereka, sebagian ada yang tingginya sejengkal, ada yang tingginya setinggi pohon, dan ada pula yang tingginya dan lebarnya sama. Mereka memiliki taring seperti binatang buas, cakar seperti kucing, dan rambut yang panjang yang dapat melindungi dan menjaga badan mereka dari teriknya sinar matahari musim panas dan dinginnya cuaca musim dingin. Mereka tidak akan mati sebelum mempunyai 1000 orang anak. Mereka adalah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, suka merampok, malas bekerja, serta suka mengganggu dan merugikan manusia yang ada di dekatnya. Mereka memakan tanaman, biji-bijian, dan binatang ternak milik manusia. Jika mereka minum air, maka tidak ada yang tersisa sedikit pun. Mereka tinggal bersebelahan dengan sekelompok manusia biasa di sebuah tempat yang bernama Baina Saddain. Kemudian Zulkarnain datang ke Baina Saddain. Di sana ia bertemu manusia yang sedang merasakan pahitnya kehidupan karena Ya'juj dan Ma'juj. Akan tetapi Zulkarnain menghadapi satu permasalahan, yaitu komunikasi. Ia tidak dapat memahami bahasa penduduk setempat dan mereka pun tidak memahami bahasanya. Sampai akhirnya Allah menunjukkan suatu cara kepadanya untuk memahami apa yang mereka kehendaki. Penduduk setempat mengajukan sebuah penawaran kepada Zulkarnain. Mereka berkata, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah sekelompok manusia yang membuat kerusakan di muka bumi. Maukah engkau kami bayar untuk membuat dinding penghalang antara kami dan mereka? Zulkarnain menjawab, apa yang telah dianugerahkan Allah kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Zulkarnain meminta pertolongan kepada Allah terlebih dahulu. Kemudian baru ia meminta pertolongan kepada manusia. Tujuannya ia ingin mengajarkan kepada mereka bahwa yang pertama adalah kekuatan iman, kemudian baru kekuatan manusia. Zulkarnain mulai membangun tembok yang dibantu oleh prajuritnya dan orang-orang tersebut. Zulkarnain mulai mengukur jarak di antara kedua puncak gunung, yaitu gunung yang mengelilingi kawasan tersebut. Setelah pekerjaan itu selesai, Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Robku. Maka apabila janji Robku telah tiba, dia akan meruntuhkan dinding tersebut, dan janji Robku ini benar. Keesokan harinya, Ya'juj dan Ma'juj berusaha menghancurkan dinding itu. Mereka hendak memakan tanaman dan mencuri biji-bijian milik manusia yang berdekatan dengan mereka. Namun mereka tidak sanggup melakukannya.
kuku-kuku dan taring-taring mereka tidak mampu menghancurkan dinding yang kokoh itu. Sungguh Allah telah menentukan bagi mereka suatu kaum untuk keluar ke muka bumi dan menghancurkan dinding tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu tanda-tanda kiamat. Zulkarnain kembali ke negerinya setelah perjalanan keimanannya berhasil. Kemudian malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.